Legenda naga baru kelinting di balik keindahan Danau Rawa Pening Semarang. Rawa Pening adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Semarang. Danau ini kerap menjadi tujuan wisata di daerah ini karena keindahan alam yang disuguhkannya. Tidak hanya dari segi danaunya saja, melainkan panorama yang diberikan di lingkungan sekitarnya juga sangat indah. Sejauh mata memandang, pengunjung akan melihat gagahnya barisan pegunungan dan perbukitan, mulai dari Gunung Merbabu, Andong, Telomoyo, Kelir, dan bukit-bukit lainnya. Di balik keindahan Rawa Pening, ada satu legenda yang sudah banyak dikenal masyarakat sekitar mengenai danau ini. Legenda itu adalah mengenai cerita Baru Kelinting. Kisah ini sudah diceritakan secara turun-temurun oleh penduduk sekitar dan bahkan sudah banyak orang-orang di daerah terdekat yang pernah mendengar cerita ini. Pada zaman dahulu dikisahkan, ada sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka tinggal di sebuah desa yang berada di lembah antara Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu, yaitu Desa Ngasem. Mereka berdua terkenal sebagai pasangan yang memiliki sifat yang baik karena sering membantu warga sekitar, sehingga disegani oleh orang-orang desa. Suatu ketika, Nyai Selakanta berkeinginan untuk memiliki seorang anak. Mendengar keinginan sang istri, Ki Hajar pun setuju dengan kemauan tersebut dan memutuskan untuk bertapa di Gunung Telomoyo agar mereka bisa dimudahkan ketika hendak memiliki anak. Akan tetapi, ternyata pertapaan yang dilakukan Ki Hajar ini sangat lama, sampai berbulan-bulan Nyai Selakanta menunggunya, namun Ki Hajar tak kunjung pulang. Hingga suatu hari, ada keajaiban datang pada Nyai Selakanta. Dia secara tiba-tiba mengandung bayi, dan setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya bayi yang dia dambakan itu pun lahir. Namun ketika lahir, Nyai Selakanta pun merasa kaget karena anak yang ia lahirkan ternyata memiliki wujud seekor naga. Antara senang dan sedih, ia pun memutuskan untuk tetap berbesar hati untuk merawat sang anak hingga tumbuh besar. Pada akhirnya, anak yang baru dia lahirkan ini dia beri nama Baru Kelinting, sesuai dengan nama tombak dari ayahnya, yang mana artinya, baru, diambil dari kata, bra, yang artinya Brahmana, serta kelinting artinya adalah lonceng. Namun di sisi lain, sebenarnya Nyai Selakanta juga merasa malu bila warga sekitar melihat anaknya yang berwujud tak biasa tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika Baru Kelinting sudah menginjak masa remaja, Baru Kelinting pun memberikan pertanyaan ke ibunya mengenai siapa ayahnya sebenarnya. Nyai Selakanta pun menjawab bahwa dia mempunyai ayah yang bernama Ki Hajar, namun saat ini dia sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Setelah mengetahui siapa ayahnya, Baru Kelinting pun disarankan oleh ibunya untuk mencari ayahnya tersebut. Sempat ragu, bila sang ayah tidak akan mau mengakui anaknya yang berwujud naga, sang ibu pun memerintahkan agar Baru Kelinting membawa pusaka tombak milik ayahnya sebagai bukti kalau dia memang anaknya. Dan pada akhirnya, Baru Kelinting pun pergi ke Gunung Telomoyo atas restu ibunya untuk mencari ayahnya. Setelah menyusuri berbagai area di gunung tersebut, akhirnya Baru Kelinting menemukan sebuah pertapaan, yang mana ternyata disitulah Ki Hajar sedang bertapa. Baru Kelinting pun menghampirinya dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan pusaka tombak yang dia bawa. Namun, Ki Hajar masih belum percaya kalau dia adalah anaknya. Lalu, Ki Hajar memerintahkan Baru Kelinting untuk mengitari Gunung Telomoyo sebagai pembuktian kalau si naga tersebut memang anaknya. Perintah tersebut pun dituruti oleh Baru Kelinting dan dia berhasil mengitari Gunung Telomoyo tersebut dengan kesaktiannya. Dan setelah itu, barulah Ki Hajar mengakui bahwa Baru Kelinting itu adalah anaknya. Setelah itu, agar sang anak yang berwujud sebagai seekor naga bisa berubah kembali ke wujud manusia, Ki Hajar memberitahu caranya kepada sang anak, yaitu dengan bertapa di sebuah bukit yang bernama Bukit Tugur. Akhirnya, Baru Kelinting pun segera pergi ke sana demi bisa berubah menjadi seorang manusia. Bukit Tugur ini, lokasinya berada di dekat sebuah desa yang bernama Desa Pato. Desa yang terkenal memiliki warga yang angkuh dan sombong.
Di bukit ini pula, warga desa Pato kerap berburu hewan untuk dikonsumsi. Ketika pada musim panen, warga desa Pato juga sering mengadakan pesta besar-besaran dan berniat mencari buruan di Bukit Tugur sebagai bahan makanan. Sesampainya di Bukit Tugur, para warga desa Pato menemukan sebuah naga yang sedang bertapa, yang mana naga itu ternyata adalah Baru Klinting yang sedang melakukan pertapaan sesuai perintah ayahnya. Akan tetapi, para warga desa Pato akhirnya memotong naga tersebut sebagai bahan makanan konsumsi untuk acara pesta musim panen. Dan sesaat setelah para warga mengolah daging naga Baru Klinting, pesta musim panen desa Pato pun sudah dimulai. Namun setelah pesta dimulai, tiba-tiba, datanglah seorang anak laki-laki yang ternyata adalah perwujudan baru dari naga Baru Klinting. Namun, dia datang dengan badan yang penuh dengan luka-luka dan berbau amis. Ketika para warga desa Pato bertemu dengannya, mereka tidak senang akan keberadaannya yang dianggap sebagai pengemis karena penampilannya tersebut dan mengusirnya. Padahal, pada waktu itu perwujudan Baru Klinting ini juga sedang merasa kelaparan dan hendak meminta makanan kepada warga desa. Namun untungnya, tak berselang lama ada seorang nenek-nenek yang baik hati bernama Nyi Lantung yang memberikannya makanan, dan di sela-sela Baru Klinting memakan makanannya, Nyi Lantung pun bercerita dan mengakui kalau warga desa Pato pada dasarnya memang mempunyai sifat yang buruk. Setelah mengetahui perilaku warga desa Pato yang demikian, Baru Klinting hendak memberinya pelajaran dan meminta Nyi Lantung menyiapkan sebuah lesung dan menaikinya bila mendengar suara gemuruh. Kemudian, Baru Klinting pun menantang semua warga desa yang sedang berpesta untuk menunjukkan kehebatannya, yaitu dengan membuktikan kalau mereka bisa mencabut sebuah lidi yang ditancapkan Baru Klinting ke tanah. Warga desa pun meremehkannya dan mencoba untuk mencabutnya. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencabut lidi tersebut. Dan pada akhirnya, Baru Klinting pun mencabut lidi tersebut. Dan kemudian dari dalam tanah bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras yang mampu menenggelamkan desa Pato yang berisi orang-orang angku tersebut. Bahkan, lama-kelamaan air tersebut menjadi genangan yang amat luas dan membentuk sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Rawapening. Pada saat itu, semua warga desa Pato pun ikut tenggelam bersama desanya. Tetapi, tidak dengan Nyi Lantung, dia selamat karena lesungnya yang dia naiki berfungsi sebagai perahu, sesuai dengan perintah dari Baru Klinting. Dan sejak saat itu, Baru Klinting pun menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, sebagai penjaga Danau Rawapening hingga sampai saat ini. Namun sebenarnya, cerita mengenai sosok naga Baru Klinting ini ada berbagai versi mengenai cerita orang tuanya. Namun, cerita tersebut memiliki akhir yang serupa, yaitu danau yang tercipta dari sebuah lidi yang dicabut dari tanah dan menyemburkan air yang berubah menjadi danau. Nah, itu dia cerita rakyat legenda naga Baru Klinting di balik keindahan Danau Rawapening Semarang. Jika kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.